Bunda dan Bapak Ibu guru tercinta, senang sekali kita dapat berjumpa lagi dalam Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Seperti biasa kita akan berbincang-bincang mengenai pendidikan anak usia dini. Mungkin Anda bertanya, mengapa pendidikan anak usia dini ini penting sekali untuk dibicarakan? Nah pemirsa, untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Bicara tentang pendidikan di Indonesia, belum tentu kita bisa bicara tentang hasil. Tapi mungkin dapat dilihat keseharian anak-anak kita. Aksi brutal para siswa dan mahasiswa yang sering tampak di layar televisi kita, selain seringkali menimbulkan korban meregang nyawa atau mati sia-sia, fasilitas dan sarana angkutan umum, bahkan barang-barang pribadi, turut menjadi korban. Rupanya ancaman pidana dan dikeluarkan dari sekolah jika terlibat tawuran antar pelajar ataupun mahasiswa belum bisa membuat efek jera bagi pelakunya. Fenomena lain yang tampak di jalan raya selain tawuran adalah banyaknya anak usia sekolah yang justru berada di jalan raya untuk meminta-minta dan mengamen di saat waktu belajar di sekolah. Belum lagi cerita mengenai tindak kejahatan dari berbagai kota, serta berita tentang matinya seorang pecandu narkoba dan minuman keras, yang notabene juga seorang anak muda dan siswa. Sungguh sebuah potret bangsa yang memprihatinkan, dan sungguh menjadi sebuah pekerjaan rumah yang cukup berat bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang turut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan Indonesia sejak usia dini hingga dewasa. Ibu. Lagi baca apa sih Paman? Serius banget. Ini Bu, kalau saya perhatikan belakangan ini nih, banyak sekali informasi mengenai turunnya kualitas pendidikan pada anak. Sehingga ketika mereka dewasa nanti, mereka menjadi tidak produktif. Nah, sebenarnya saya sih kepikiran untuk mendapatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang baik itu dimulai sejak kapan ya Bu ya? Gini Paman, saya pernah mendengar tujuan dari PAUD ini kan sebenarnya untuk mengupayakan pembangunan manusia seutuhnya. Berarti pendidikan anak usia dini ini sangat penting ya Bu ya? Kalau saya ingin mendapatkan informasi lebih banyak mengenai itu di mana Bu ya? Gini Paman, nanti saya akan berbincang-bincang dengan seorang pakar. Nanti disimak aja obrolan saya, ya Paman ya? Ya. Baiklah ya Bunda dan Bapak Ibu guru tercinta, mari kita mulai obrolan kita tentunya. Sudah hadir bersama kami narasumber kita, Bapak Dr. Andes Sukiman MPD. Beliau adalah Kepala Subdit Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan PAUD. Apa kabar Pak Sukiman? Baik, Anji. Iya sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Nah Pak Kiman, ini kita mungkin akan langsung bertanya, mengapa PAUD dinilai penting dalam membangun manusia yang seutuhnya? Ya, PAUD merupakan landasan bagi pengembangan potensi anak-anak untuk menuju sekolah maupun kehidupan kelak. Sehingga PAUD sangat penting karena separuh dari kecerdasan anak itu sudah terbentuk di usia 4 tahun pertama dan berikutnya 70% itu sudah selesai di usia 6 tahunan. Nah Pak, apakah harapan dari upaya pembangunan PAUD di Indonesia sendiri Pak? Harapannya semua anak-anak Indonesia, khususnya anak usia 0 sampai 6 tahun dapat melayani PAUD tentu yang bermutu. Sehingga akan tercipta anak-anak usia dini yang sehat, ceria, cerdas, serta berakhlak mulia dalam rangka untuk mempersiapkan mereka kelak di pendidikan sekolah maupun dalam kehidupan lebih lanjut. Begitu ya Pak ya. Baik Pak, nanti akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Yang pasti pemirsa jangan kemana-mana dulu, akan kita lanjutkan perbincangan kita mengenai kerangka besar pembangunan PAUD di Indonesia setelah pesan-pesan berikut ini.
Mari kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Bapak Dr. Andes Sukiman, MPD. Pak, ini tadi kita sudah tahu harapan dari PAUD di Indonesia dan juga upaya pembangunan PAUD di Indonesia seperti apa. Dan juga betapa pentingnya PAUD ada di Indonesia. Nah sekarang kita ingin tahu Pak, mungkin Bapak bisa memberikan penjelasan mengenai kerangka besar pembangunan PAUD di Indonesia seperti apa? Baik, Angie. Jadi kerangka besar pembangunan PAUD Indonesia ini diarahkan menuju 100 tahun Indonesia Merdeka, di mana kita harapkan terwujud anak Indonesia harapan. Tahapan-tahapan yang akan dilakukan, yang pertama adalah gerakan massal, ya, gerakan massal untuk pelaksanaan PAUD, yaitu pada tahun 2011-2015. Kemudian pada 2015-2025 itu sudah mengarah kepada peningkatan mutu, Ya. memenuhi standar nasional. Setelah mutu standar nasional secara keseluruhan sudah bisa tercapai dalam kurun waktu 10 tahun, maka tahap berikutnya mengarah kepada standar mutu internasional pada 2025-2035. Dan 2035-2045 ini menuju kepada layanan paripurna, Ya. untuk mempersiapkan anak Indonesia harapan. Nah Pak, ada keterkaitannya Kak antara kerangka besar ini ya, kerangka besar pembangunan PAUD Indonesia dengan pendidikan tingkat selanjutnya Pak? Tentu Angie, ya. Jadi karena pendidikan anak usia dini ini merupakan suatu landasan bagi pengembangan potensi dalam rangka menyiapkan anak untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut, tentu ada kaitannya. Dan efek dari pendidikan anak usia dini ini diharapkan akan menurunnya angka putus sekolah, angka mengulang kelas, sehingga pendidikan itu menjadi lebih efektif dan efisien. Masih banyak ya Pak anak yang putus sekolah dan juga mengulang kelas sebenarnya sekarang ini? Untuk saat ini masih cukup banyak anak yang putus sekolah maupun mengulang kelas, sehingga tidak bisa menyelesaikan pendidikan secara tepat waktu. Tentu ini akan menjadikan sumber-sumber pendidikan menjadi lebih boros. Jadi diharapkan memang terselesaikan dengan cepat, dalam artian tidak ada yang tinggal kelas mungkin ya Pak ya, dan juga tentunya diharapkan semakin sedikit anak yang putus sekolah dan bisa melanjutkan sekolahnya juga, tentunya harapan kita ya Pak ya. Tujuannya adalah untuk mencapai Indonesia yang cerdas dalam rangka 100 tahun kemerdekaan kita ya Pak ya. Betul, jadi bukan hanya sekedar bisa menyelesaikan pendidikan secara tepat waktu, tapi juga anak-anak yang cerdas ini dapat menyelesaikan pendidikan secara berkualitas dengan tingkat prestasi yang kita harapkan. Baik, Pak, berkaitan dengan mensukseskan rencana PAUD ini ya Pak, siapa saja yang diharapkan pemerintah ikut serta dan berperan, dan peran sertanya ini dalam bentuk apa Pak? Tentu diharapkan pekerjaan besar ini, bayangkan Angie ya, ada sekitar 29 juta anak-anak usia dini di Indonesia. Tentu perlu partisipasi semua komponen bangsa untuk ikut mensukseskan program ini. Partisipasinya beragam, dari kalangan masyarakat bisa sebagai penyelenggara, bisa sebagai ikut terlibat di dalam berbagai organisasi yang mendukung program PAUD ini. Kalangan akademisi juga bisa memberikan sumbangan pemikiran untuk kemajuan PAUD di Indonesia. Juga di kalangan dunia usaha juga Angie ya. Dunia usaha juga di sana ada potensi, ada CSR yang bisa juga dialokasikan untuk pembangunan pendidikan anak usia dini. Jadi benar-benar diharapkan peran serta seluruh lapisan masyarakat, seluruh anggota masyarakat untuk bisa mencapai apa yang diinginkan di saat kita merayakan 100 tahun kemerdekaan kita ya Pak ya. Betul, Iya. ya. Kita harapkan pada saat itu betul-betul anak usia dini ini sudah terlayani pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini secara baik, dan tentu berlanjut kepada pendidikan di jenjang-jenjang berikutnya, sehingga betul-betul akan tercapai generasi Indonesia harapan ya, yang berkualitas, yang berkarakter, serta siap bersaing dalam era global. Agar tercapai juga kita memiliki bangsa dan menjadi bangsa yang cerdas ya Pak ya. Betul, betul. Luar biasa sekali. Baik Pak, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Sekarang ini kita akan istirahat dulu sejenak. Jadi ayah bunda dan bapak ibu guru tercinta, jangan beranjak dulu dari depan pesawat televisi Anda. Kami akan segera kembali lagi.
Anda masih menyaksikan Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Mari kita lanjutkan perbincangan kita mengenai kerangka besar pembangunan PAUD Indonesia. Pak Sukiman, kita ingin tahu nih Pak, tadi sempat dibicarakan bahwa kerangka besar pembangunan PAUD Indonesia akan tercapai jika seluruh lapisan masyarakat berpartisipasi di dalamnya ya Pak. Ini Betul. maksudnya Pak perorangan atau per kelompok Pak? Bisa perorangan, bisa kelompok ya, Nji. Iya. Jadi seluruh masyarakat itu dari berbagai komponen. Ya. Lalu Pak? Lalu mereka bisa berkontribusi, kalau kelompok tentu bisa kontribusi terhadap penyelenggaraan PAUD misalnya, atau di organisasi mitra untuk membantu pemikiran maupun arah dari ke depan dari pembangunan PAUD di Indonesia. Dan orang tua tentu karena ini PAUD belum menjadi urusan wajib bagi pemerintah, ini juga masih diharapkan ada kontribusi dari orang tua karena sesungguhnya pendidikan ini adalah tanggung jawab dari keluarga juga. Oke, baik Pak. Dan memang bisa dibilang pekerjaan yang sangat besar ya Pak. Ini karena memang Betul. banyak pihak yang terlibat dan juga harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat juga ya Pak ya. Nah, upaya apa Pak yang dilakukan untuk mewujudkan, mengingat ini membutuhkan kerjasama yang baik dari berbagai pihak Pak? Tentu upaya yang perlu dilakukan antara lain adalah sosialisasi tentang pentingnya PAUD, menjelaskan kepada seluruh komponen masyarakat terutama para orang tua, dan yang lebih penting lagi adalah menjelaskan bahwa pendidikan anak usia dini ini tidak seperti sekolah yang anak-anak sudah diberikan materi-materi pelajaran yang sifatnya kognitif. Ya, karena ini dasarnya bermain ya Pak ya. Dasarnya bermain, betul. Ya. Jadi di pendidikan anak usia dini bagaimana permainan-permainan itu adalah permainan yang mendidik. Terutama yang lebih penting lagi adalah bagaimana menanamkan karakter anak sejak usia dini. Ya. Karena di usia inilah karakter itu berkembang juga sedang pesat-pesatnya. Oke, baik Pak, ini ada pertanyaan yang sudah disiapkan oleh pemirsa berkaitan dengan pembicaraan kita hari ini. Apa pertanyaannya? Mari kita simak bersama. Nah Pak Sukiman, itu ada yang bertanya tuh pemirsa mengenai strategi Gerakan Nasional PAUD. Tapi mungkin sebelum dijelaskan strateginya, Bapak bisa menjelaskan dulu apa itu Gerakan Nasional PAUD Pak? Baik, Angie. Jadi Gerakan Nasional PAUD itu adalah gerakan pemasalan, di mana PAUD itu betul-betul menjadi gerakan secara nasional, bukan saja di pusat tetapi sampai ke daerah-daerah. Ini tentu penting agar PAUD ini dipahami oleh masyarakat luas dan masyarakat juga ikut berkontribusi di dalam mensukseskan PAUD. Nah strateginya seperti apa Pak? Strateginya berbagai upaya, Angie, ya, antara lain melalui sosialisasi, kemudian juga kita cari tokoh-tokoh penting untuk PAUD ini, terutama ini di berbagai daerah sudah mulai ada penobatan bunda-bunda PAUD di tingkat lokal. Dari mulai Ibu Gubernur sebagai Bunda PAUD Provinsi, kemudian Ibu Bupati Wali Kota sebagai Bunda PAUD Kabupaten Kota, hingga sampai ke desa, Ibu Lurah, Ya. Bu Kepala Desa ini sebagai Bunda PAUD di tingkat desa. Ya, nah ini kan bisa dibilang program ini salah satu bagian dari sosialisasi Gerakan Nasional PAUD ya Pak ya? Betul, ya. Ya. Nah Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Kira-kira dari apa yang sudah dipetakan, ini kan mungkin nggak Pak terjadi kendala dalam pelaksanaan program atau pelaksanaannya di lapangan Pak? Ya, sangat mungkin Anji ya. Kendala permasalahan itu sangat mungkin. Terutama yang pertama ini adalah kesadaran masyarakat. Nah ini umumnya mereka menganggap, terutama untuk anak-anak yang masih usia di bawah 4 tahun, ini mereka menganggap bahwa itu belum memerlukan pendidikan. Ya. Padahal pendidikan di sini adalah pemberian stimulasi atau rangsangan ya, rangsangan yang bersifat pendidikan, yang ini merupakan sebuah penguatan dari sekedar pengasuhan, sehingga dapat menumbuh suburkan ya potensi dari anak ini, yang harapannya nanti semakin bertambah usianya
semakin kental tentu isinya dan ujungnya adalah mereka siap untuk mengikuti pendidikan di tingkat pendidikan dasar maupun pendidikan di jenjang berikutnya. Jadi bisa dibilang kendala ini datang dari orang tua ya Pak ya? Salah satunya. Salah satunya tentu, ya Pak ya? Tentu juga ada kendala-kendala lain, antara lain kesiapan lembaga yang akan menyelenggarakan, kemudian juga ada juga kendala pembiayaan dan sebagainya. Ya, jadi banyak ternyata kendala-kendala yang bisa dihadapi dalam kerangka besar pembangunan PAUD Indonesia ini ya Mudah-mudahan, mudah-mudahan bisa diatasi ya Pak ya. Iya, Baik, kita akan tutup perjumpaan ini mungkin sedikit kesimpulan Pak dari obrolan kita mengenai kerangka besar pembangunan PAUD Indonesia Pak. Tentunya untuk mencapai 100 tahun kemerdekaan kita mendapatkan bangsa yang cerdas ya Pak ya. Iya. Jadi tujuan dari kerangka besar pembangunan PAUD ini adalah bagaimana supaya pembangunan PAUD ini memiliki arah yang jelas, tahap demi tahap, sehingga baik dari peningkatan mutu maupun dari perluasan akses ini itu bisa terlihat, terukur menuju suatu target yang sudah kita tentukan. Harapan kita tentunya bisa tercapai itu Pak, anak-anak yang cerdas, sehat, dan juga ceria. Betul ya dan Pak ya? berakhlak mulia. Tentunya ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak atas kehadirannya, tentunya atas penjelasannya tentang kerangka besar dari pembangunan PAUD Indonesia. Saya yakin apa yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Terima kasih ya Pak ya. Baik pemirsa, seperti biasa tentunya akan kita tutup perjumpaan kita dengan menyaksikan, wah ini anak-anak yang lucu-lucu sudah siap menampilkan sesuatu yang spesial untuk para orang tua dan juga para pengajar. Ini dia.